Aduh, makin dingin aja nih. Mungkin karena udah malam juga kali ya. Kayak bentar lagi gue juga udah harus pulang nih. Gak boleh kemalaman juga. Takut nanti Mbak Lastri sama Bang Ujang jadi khawatir. Ternyata berguna juga nih jaket dari si Vino. Wih, tapi kalau bukan karena terpaksa, gue ogah banget terima barang pemberian dia. Kenapa sih? Kayaknya masalah hidup gue datang bertubi-tubi. Masa iya tiap hari gue harus ngalamin kayak gini? Ya enggak lah. Gila aja. Kalau tiap hari gue ngalamin hal kayak gini, bisa-bisa gue mati muda. Sorry ya, Ras. Ini semua gara-gara keluarga gue. Gara-gara keluarga gue, lo jadi harus ngadepin banyak cobaan kayak gini. Sat, shh. Lo tau gak sih, anaknya Pak Samsul itu namanya Laras? Lo dari mana lo? Tadi barusan Bimo bilang ke Mama. Jangan-jangan yang dimaksud Laras si cewek kampungan itu? Apa sebaiknya gue kasih tau Vino aja sebenarnya? Mungkin dia juga bisa lindungi Laras juga kalau dia tahu. Wah, kalau sampai bener itu Laras si cewek kampungan itu, gue seret dia ke depan hadapan Mama. Biar selesai udah masalah kita. Dan Mama juga bangga sama gue, karena gue bisa diandelin. Oke. Kalau gitu gue gak akan bilang ya sebenarnya. Enggak, begini maksudnya Vin. Yang dimaksud Bimo itu bukan Laras yang di kampus kita kali. Karena kan nama Laras di dunia ini kan banyak. Ya bukan Laras yang kampus kita kali. Ya kan? Yakin lo? Yakin lah. Yakin banget lah. Gue udah cek kok. Sayang banget. Udah kalau bener Laras yang dimaksud itu Laras si cewek kampungan, kan udah selesai masalah kita. Mama juga gak bakal ngerecokin kita lagi suruh nyari orang yang nipu dia. Udahlah. Gawat. Kalau sampai Vino tahu yang sebenarnya, hidup Laras bakal hancur sehancur-hancurnya. Kalau udah berhadapan sama Mama, kasihan Laras. Terima kasih, Dara. Iya, sama-sama Om. Om, seru banget deh ruang makan eksteriornya. Buat santai sehabis pulang kerja, Om sengaja desain seperti ini supaya tidak bosan di dalam ruangan terus. Pantesan Om, rumahnya homey banget, bikin betah. Bisa aja kamu. Serius loh Om sengaja ya bikin rumah kayak gini supaya orang-orang yang main kesini betah deh lama-lama kesini. Pintar kamu ya. Rumah ini selesai dibangun pas Leon lahir. Jadi rumah ini hadiah untuk Leon.
Untung bokap gue arsitek. Jadi gue tahu dikit lah kalau bahas rumah. Leon, nanti kamu antarin aku pulang kan? Ya pasti ya dong. Leon, nanti kamu anterin aku pulang juga kan? Bahaya loh, udah malam kayak gini cewek sendirian naik taksi. Leon, kamu antar Sonya. Nggak masalah kan kalau kamu antar mereka berdua? Gak masalah kok, Pak. Bagus. Kayaknya Dara udah mulai cemburu sama Sonya. Ini berarti dia udah mulai jatuh cinta sama gue. Banget tuh. Ngapain sih diganti aku lagi seru nonton sinetron nih ya? Kerjaan aja lo nonton sinetron sampai nangis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Udah pulang lo. Udah makan belum, Laras? Belum sih, cuma Laras kayaknya makannya nanti aja deh, gampang. Sekarang Laras mau ke kamar dulu, mau rebahan. Duluan ya Bang, Mbak. Iya. Laras kenapa sih? Kayaknya ada sesuatu yang dipikirin deh. Apa ada masalah ya? Ah, tak samperin ah. Mau kemana sih lo? Nyamperin Laras, siapa tahu dia butuh teman curhat. Mau ngapain? Lo kayak gak pernah ngalamin muda aja. Kalau orang seumuran si Laras itu, jiwanya muda, jiwanya penuh masalah, penuh intrik. Paling masalahnya dia cuma cinta-cintaan. Ah, sok yakin lu ah. Udah, sini aja. Apa sih ah? Kalau masalah remaja, masalah cinta, biarin dia ngadepin sendiri. Kan udah gue bilang tadi, pasti tuh masalahnya cuma cinta-cintaan doang, begitu. Tapi lu emang kagak lihat kalau si Laras tuh pakai jaket laki-laki? Lihat kagak lu? Ya juga sih ya. Ya juga sih. Dia nggak pernah punya jaket kayak gitu sih ya. Wah, sini. Ayah, maafin Laras ya. Sekarang Laras nggak tahu mesti ngapain lagi. Kerjaan udah nggak ada. Duit juga kekumpul nggak seberapa. Mana sekarang orang yang ngejar ayah ternyata di depan mata Laras. Kayak abis keluar kandang buaya, terus masuk ke dalam kandang buaya lagi. Laras bener-bener nggak tahu mesti gimana lagi ya. Aduh, kok gue jadi cengeng gini sih? Ini kan bukan gue banget. Enggak, gue harus cari jalan keluar. Gue tahu sih ini emang berat, tapi gue nggak bisa diam aja kayak gini. Jangan sampai masalah ini makin berat, apalagi ngebebanin orang lain, kayak Mbak Lastri, Bang Ujang. Jangan bikin mereka khawatir sama lo, Ras. Jangan. Tenang, Ras. Allah pasti bantu. Iya, pasti semua masalah ada jalan keluarnya. Jadi nggak perlu sedih, oke? Selamat pagi. Selamat pagi. Waduh, Laras, ini kapan masaknya nih? Tahu-tahu udah pada matang begini, komplit lagi masakannya, Laras. Kok dimasakin sama kamu sih, Ras? Iya, dari tadi sih udah masakin. Soalnya kan selama Laras tinggal di sini, Laras belum pernah kan masakin buat Mbak Lastri dan juga Bang Ujang. Makanya sekali-kali nyobain masakannya Laras. Jadi kayak kita tamu istimewa aja, Laras ya. Iya, sampai disediain minuman juga loh, Bang. Oh. Ya udah cicipin lagi aja ya. Laras mau coba cek dulu, siapa tahu ada lauk lagi di belakang. Bentar ya.
Ini tempe biar kata rada keras, tapi bumbunya berasa banget di lidah. Masa sih? Hah? Kok lebih enak masakannya si Laras dibandingin masakan gue, Bang? Nah, jelas dong yang masak orangnya cakep. Emang gue jelek apa? Iya, lu cakep. Kalau jelek lu kagak bakal gue nikahin. Gimana? Enak gak? Enak. Ini tempe, berasa banget bumbunya di lidah. Bener-bener kalau kata orang bule bilang, belandi leker. Alhamdulillah. Yaudah, kalau gitu langsung dicobain lagi yang lainnya. Oh dong, nggak usah pakai dicicip segala, kita makan langsung boleh kan? Boleh dong. Nanti aja makannya, ini masih jam berapa? Kalau makan sekarang nanti lapar lagi. Kalau lapar kita makan lagi, apa susahnya? Udah, nggak apa-apa kok. Nanti kalau misalnya habis, Laras tinggal masakin lagi buat Bang Ujang. Ras, kok kamu mau masakin buat kita sih? Sebenarnya sih ini udah jadi kebiasaannya Laras dari dulu. Setiap pagi selalu masakin makanan buat ayah sebelum kerja. Dan sejak Laras tinggal di sini kan, Laras belum pernah masakin buat Mbak Lastri dan juga Bang Ujang. Jadi Laras pikir kan gak ada salahnya. Malahan kalau misalnya Mbak Lastri mau tiap hari atau tiap pagi Laras masakin, gak masalah kok. Subhanallah, kamu jadi anak kok baik banget sih, Ras. Yaudah, langsung dimakan aja ya Mbak Lastri, Bang Ujang. Laras mau cuci tangan dulu ya. Iya. Ayo sendokun cepet Gak sabar. Aku masih terkesima loh sama Laras. Pakai terharu segala, lu udah cepetan sendokin gua nasi Manja banget sih jadi orang. Sendokin cepetan. Ya pada gua nyari duit kan buat beli makan. Bang Ujang, ini Bang Ujang dapat dari mana? Oh ini, kemarin Bang Ujang tungguin tuh di tempat sampai. Kalau emang 3 hari nggak ada yang nanyain, berarti tuh barang kan milik Bang Ujang. Aduh, jangan-jangan mamanya Vino udah tahu kalau gue kuliah di sini. Aduh, bisa-bisa gue dicegat terus tangkap polisi di kampus. Idih, bisa malu banget dong gue. Laras! Apa lagi sih? Hah? Mau ngapain lagi? Lu udah janjikan sama gue kalau lo bakal biarin gue deketin Laras. Laras! Aduh, mati gue. Pasti Vino juga udah tahu siapa gue. Kenapa? Lo masih belum jelasin ke gue. Lo kemarin ngapain ke rumah gue? Pakai ngumpet-ngumpet segala. Enggak, gue nggak ngapa-ngapain. Atau jangan-jangan lo buat kesalahan sama nyokap gue sampai lo harus ngumpet-ngumpet dari dia. Gue ngerti sih, semua orang emang takut ngeliat nyokap gue. Tapi yang gue nggak ngerti, lo ngapain harus ke rumah gue pakai ngumpet-ngumpet segala? Kenapa lo diem? Nyokap lo... Kenapa nyokap gue? Vino! Apaan sih lo? Hah? Liatin orang tuh, lihat! Ibu mama lagi. Apa lo semua lihat? Bubar! Udah, cabut ayo. Awas sampai gue ketemu dia lagi. Masa tiap hari gue dikejar-kejar gini sih? Nggak di rusun, nggak di sini. Udah kayak napi kabur aja. Ini karena gue satu kampus sama Vino dan Satya. Ibu mereka Rani Adijaya. Cuma tinggal nunggu waktu aja mereka bakalan nangkap gue.
Apa iya gue harus berhenti dari kampus? Ya emang gue harus cabut sih, karena beasiswa juga udah gak ada. Tapi gue kan gak mau nyerah sekarang. Mimpi gue masih belum berubah. Gue harus jadi sarjana dan bahagiain ayah. Cuma gue harapan ayah. Gue gak mungkin lepasin itu. Enggak, gue bisa bertahan. Intinya, gue cuma harus lebih hati-hati sekarang. Bianca, awas! Ya ampun, Bianca. Nggak apa-apa. Aduh, Bianca. Gak usah pegang-pegang deh. Idih, ini anak ditolongin kok malah sewot. Udah sabar aja deh, Ras, jangan pancing. Masalah lo udah banyak. Yaudah nih HP lo, lain kali hati-hati. Tunggu. Ini HP gue kenapa bisa ada di lo? Pasti lo niat nyolong kan? Astaga, lo tuh suzon banget ya. Orang gue tadi tuh lagi pengen ngebantuin lo, kan HP lo jatuh ya, gue ambilin doang. Gue tahu ya otak lo tuh kayak gimana. Lo pasti lagi seneng kan? Lo ngetawain gue kan karena Vino sama sekali gak ngelirik gue. Apalagi pas hadiah gue dibuang sama Vino. Aduh, apaan sih lo? Capek ya ngomong sama lo. Gue tuh ngebantuin lo supaya Gue say thank you gitu ke lo. iya nggak perlu juga sih. Gue ngebantuin lo tulus kok. Jadi lo nggak perlu balas apapun. Ngerti kan? Pakai nasihatin gue lagi lo. Cewek kayak lo yang gak tahu harusnya niat baik tuh kayak apa. Niat baik yang bener itu kayak gue ke Vino. Walaupun hadiah gue dibuang sama Vino, gue nggak apa-apa kok. Karena gue tulus sayang gue sama Vino. Pasti lo nggak bisa kan? Emang sayang tuh kayak gitu ya? Kok bengong? Bener kan? Udah deh, cewek yang gak berguna kayak lo tuh gak bakalan ngerti apa maksud gue. Ingat satu hal, gak usah sok jadi orang baik di kampus ini. Karena gak bakal ada yang beli gaya lo. Ngerti? Kesempatan banget nih. Hey Vin. Vin, ya lo masih marah ya sama gue? Soal kado kemarin, kalau lo nggak suka, nggak apa-apa kok lo buang. Gue maklumin. Kalau lo emang nggak suka dikasih hadiah, gimana kalau misalkan kita nonton? Gue yang bayar deh. Tapi bukan berarti gue nganggepnya lo nggak mampu ya buat bayarin gue. Ya hitung-hitung sebagai tanda permintaan maaf gue ke lo aja. Gimana, Vin? Cewek ngomong apa sih? Gak jelas banget. Laras mana sih? Oh my, ini mah gue rela nunggu sahabat juga kalau ngeliat wajah cute Vino dari deket kayak gini. Vino, gimana? Apaan sih? Aduh, Vino lagi. Ini lo Vin, gue tadi ngajak lo pergi. Gimana, lo mau nggak? Bodoh amat. Ih, galak bener. Tapi tambah cute deh. Tapi siapa sih yang dari tadi dicariin? Jangan bilang Laras. Vin, sorry nih, kalau boleh tahu, lo lagi nyari siapa ya? Ya siapa tahu kan gue bisa bantu gitu. Gue lagi nyari Laras. Gue mau ngomong sama dia. Males banget nemuin Vino sama Laras. Kecuali Vino nyarinya buat marahin Laras. Kayaknya sih gitu. Mukanya juga emosi banget. Woi! Lo bisa bantuin apa enggak? Malah bengong.
bengong. Iya, sorry Vin. Iya, gue lihat tadi dia sih ketemu sama gue di pintu depan. Nih. Iya, tadi di sini loh. Mana? Lo ngomongin gue? Enggak kok, tadi beneran ada di sini. Ah, udahlah. Mulai sekarang nggak usah ikut campur lagi urusan gue. Si Laras ngapain lagi ya ke Vino? Sampai Vino seblok kayak gitu. Gue harus cari tahu nih. Oi, bengong aja. Lagi ditembak atau mau nembak nih? Lu sengaja ngeledek gue ya? Gue lagi sedih tahu. Sedih kenapa sih? Jangan manyun aja dong. Senyum nih, senyum. Bi, lo perhatiin gak sih? Hari ini ya, langitnya lagi cerah banget. Lagi biru banget. Jatuh cinta. Sama siapa lagi? Kan tahu? Emangnya kelihatan ya? Orang buta juga tahu kalau lo lagi seneng. Udah, ada apaan? Apaan? Semalam gue dinner di rumah Leon. Terus gue seneng banget deh. Kayaknya gue dikit lagi ditembak nih sama Leon. Soalnya semalam gue sekalian ketemu bokapnya gitu. Terus kayaknya nih ya, bokapnya udah nge-approve gue banget. Pede banget lah. Kok gitu sih, Bi? Ya iyalah, Soy. Gue tuh sebagai teman harus ngingetin lo. Kalau lo udah terbang, lo harus injak bumi. Karena apa? Karena ntar lo kalau jatuh, sakit lo. Biarin deh, walaupun cuma mimpi, yang penting gue ada kesempatan. Serah lo. Bye. Bi, mau kemana? Curhat gue belum selesai. Lo curhat aja sana sama Kaca. Gak bisa jadi teman, gak peka banget lo. Bi! Bi, tungguin dong. Apa? Males. Gue lagi bete. Yalah, orang cuma tungguin doang. Soy, mau lo apa sih? Lo pengen mamer kebahagiaan lo kalau lo udah deket sama Leon, dan sedangkan gue dicuekin sama Vino. Iya. Emangnya salah ya, Bi, kalau gue happy? Ya enggak sih. Ya cuma lo lihat timing dong. Ya udah, sorry. Gue minta maaf kalau timingnya nggak pas. Tapi Leon nggak kayak gitu, Bi. Dan gue nggak niat pamer apapun. Lagian kita kan sahabat, Bi. Bukannya kalau sahabat harus happy bareng-bareng ya? Gue happy, lo juga happy. Sih, aku bawa. Nggak apa-apa kok, aku bisa, nggak berat. Soy, kayaknya lo harus lihat itu deh. Terus ya, Bi, kalau dikit lagi gue jadian sama Leon, gue nggak bisa mikirin segimana happy-nya gue, Bi. Yakin lo masih bahagia? Itu Leon kenapa sama cewek itu ke kampus? Berarti dia dijemput dong, Bi. Oh my god. Oh iya ya, dijemput. Berduaan lagi. Pakai bawain makalahnya. Sedih ya, Soya. Soy, mata lo kenapa? Jangan bilang lo mau nangis di sini. Lagian lo si bandel, udah gue bilang kan, jangan jatuh cinta sama dia. Ntar apa? Ntar lo bakalan broken heart. Dan ingat, kalau lo udah broken heart, jangan harap lo bisa datang ke gue. Ya, tapi Bi, Apaan sih lo? Gak sosok sedih deh. Males gue sama lo. Bi. Silakan cantik. Thank you. Oh my god. Masuk.
Ntar telat lagi. Iya, makasih ya. Pergi duluan ya. Tunggu. Nanti kita makan siang bareng yuk. Aku harus ketemu Vino sama Satya dulu. Ntar ngambek lagi mereka. Oh, ya udah deh. Kok gitu sih jawabnya? Bukan artinya kamu nomor 2. You're always number 1. Tapi aku bukan the only one ya. Soalnya kayak number 1 kamu banyak. Kenapa kok kamu diem? Bisa bincang sebentar? Iya, silakan. Sorry. Thank you, Vino. Aduh, thank you Satya. Tapi ini ada apa sih? Slow aja kali. Satya? Aduh, jangan dulu deh gue ketemu sama dia. Gue belum siap ditanya-tanya atau ngasih penjelasan soal tadi. Gak bisa. Gue gak bisa ngomong di sini, gak bisa banget. Kenapa jelasin aja di sini? Bisa. Gue nggak bisa. Nanti gue jelasin. Ayo. Satya? Mau ngomongin apa? Gue gak ngerti deh sama mereka. Kenapa sih? Main asal nuduh bokap gue. Padahal bokap gue tuh juga korban. Tuh gara-gara temennya yang ngambil duit bokap gue. Bawa kabur duit itu. Sorry ya. Gue jadi malah cerita masalah pribadi gue. Gue pendengar yang baik kok. Gue kira Satya emang tulus jadi teman curhat gue. Ternyata itu cuma karena lo anaknya Rani Adijaya. Cuma karena lo mau ngorek siapa gue dan di mana ayah gue. Ya slow aja kali. Gue butuh bantuan lu nih. Ada apaan? Karena gue butuh bantuan lu sekarang. Bantuan apa? Vino udah tahu. Kalau Laras anaknya Samsul. What? Ini emergency, bro. Bukan lagi. Jadi kacau semuanya. Tunggu. Jelasin ke gua. Siapa yang tahu? Nyokap lo? Vino? Semuanya? Vino tahu. Tapi Vino cuma taunya ya bukan Laras yang di kampus. Karena gue sempat ngejelasin ke dia. Ya mungkin Laras yang lain kali. Gue sempat bilang kayak gitu ke dia. Jadi ya kemungkinan masih aman juga. Tapi Vino tahu Laras namanya. What? Jadi dia tahu atau nggak tahu sih, men? Coba jelasin ke gua. Men, gua butuh detailnya. Detailnya atau gimana sih masih aman ya? Nanti nih, kalau misal gue jelasin detail panjang banget. Yon, sekarang kita harus berbuat sesuatu nih, ya. Kita harus berbuat sesuatu gimana caranya? Kita harus buat gimana Laras sama Vino jangan sampai ketemu. Karena kalau sampai ketemu, bisa-bisa Vino nggak bawa Laras ke nyokap gua. Dan kalau sampai ketemu sama nyokap gua. Yakin? Aku yakin. Ngapain juga Vino bawa Laras ke nyokap lo? Nyari muka bro. Vino nyari muka pasti. Biar bikin nyokap gua senang. Nah sekarang, Hanit, yes bro. Ya sabar, men. Lu ngasih tau gua mendadak kayak gini. Gua manusia, gua butuh waktu loading, oke? Pokoknya sekarang, kita jangan biarin Vino sama Laras ketemu. Jangan. Karena kalau ketemu, Yon, gue yakin ya, Laras bingung ya. Mau ngomong apa dia? Kok ketahuan ngumpet di kamar Vino? Dia ngumpet di kamar Vino. Terus kalau sampai Vino nggak bawa Laras ke nyokap gue. Nah, semoga jangan sampai kejadian lah. Bisa kacau bro. Ada si Vino. Mana lagi tuh anak? Vino. Kak Vino. Lo liat Laras nggak? Laras. Laras, cewek kampung yang dapat beasiswa. Oh, dia. Dia yang sering berantem sama Kak Vino itu. Aku nggak tahu, Kak. Soalnya dia anak semester baru di sini. Emang lo semester berapa?
Aku senior, Kak. Lo senior tapi lo manggil gue kakak. Kesannya tua banget gue. Kak, sorry. Vin. Kenapa ya? Laras menghindar dari gue pas gue tanya soal nyokap. Atau jangan-jangan... Sat. Shh. Lo tau gak sih? Anaknya Pak Samsul itu namanya Laras. Tau dari mana lo? Atau jangan-jangan... yang dimaksud Laras si cewek kampungan itu? Nggak, begini maksudnya Fir. Yang dimaksud Bimo itu bukan Laras yang di kampus kita kali. Karena kan nama Laras di dunia ini kan banyak. Yakin lo? Yakin lah, yakin banget lah. Gue udah cek kok. Gue nggak bisa kayak gini terus. Percuma gue ngehindarin Vino. Toh dia juga kuliah di sini. Mau gue pergi kemana juga, suatu hari nanti pasti dia akan berusaha nangkap gue. Aduh, ayah, Laras mesti gimana dong? Ayah, kok malah ketawa sih? Iya Laras. Ini, masa sih guru kamu itu nyurugain kamu ngasih contekan ke teman-teman kamu? Cuma karena kamu orangnya terlalu baik. Lucu kan? Iya gitu deh ya, aneh banget kan? Masa cuma gara-gara Laras suka pinjemin catatan Laras ke teman-teman, terus Laras dituduh suka kasih contekan juga? Itu kan ayah malah ketawa lagi. Laras tuh sekarang lagi bingung banget ya. Besok tuh Laras ujian. Sedangkan Laras tuh udah belajar sungguh-sungguh. Terus tiba-tiba kalau misalnya Laras dapat nilai jelek kayak gimana dong? Oke Ras. Gini, dengerin ayah. Kamu nggak usah bingung. Kalau kamu nggak salah, kamu nggak usah takut. Dengar ya. Allah itu maha melihat dan maha tahu. Kamu harus yakin Allah pasti membantu kamu mengatasi masalah ini. Yakin itu. Iya juga ya. Bener kata ayah. Ngapain juga aku takut? Toh kan aku nggak salah. Lagian juga pasti kan ada Allah yang nggak pernah tidur. Amin. Gitu dong. Jadi, kalau besok guru kamu panggil, terus takut kan? Apa sih? Kamu ngapain sih peluk-peluk ayah? Apaan sih ya, sama anaknya sendiri juga. Bener juga kata ayah. Kenapa aku masih takut ngadepin Vino dan keluarganya? Kalau aku aja nggak salah. Lagian semua ini cuma salah paham. Aku seharusnya hadapin aja mereka. Ya, masalah ini harus segera dikelirkan. Gue harus segera ketemu Vino, kalau perlu mamanya sekalian. Kemana sih Vino? Biasanya juga udah nongkrong di sini. Tuh anak kemana sih? Dia sebenarnya niat kuliah apa main petak umpet? Apa Vino lagi ada di kelas ya? Halo? Nah, itu Vino. Hah, pas banget nih. Mumpung gue masih ada nyali, gue harus temuin dia sekarang. Kok jadi gugup gini sih gue? Tenang, Ras. Tenang. Ingat, semua pasti akan baik-baik aja. Lo nggak salah. Ayah juga nggak salah. Bim! Lo waktu itu bilang ke gua kan, lo udah nemuin anaknya Samsul itu? Aduh, kenapa gue jadi ciut gini sih? Ah, kabur ah! Ya gua mau tahu dia ada di mana. Terus? Lo terakhir lihat di mana? Di mana? Ya ini soalnya sekarang gua mau nemuin dia, mau gue cari. Apaan sih? Gue pengen ngomong sama lu sebentar, bisa kan? Sebentar doang ya. Bentar. Lu mau ngapain sih?
dilihat-lihat. Ternyata manis juga. Apaan sih lo? Lo ngajak gue kesini cuma buat ngomong kayak gitu doang. Emang lo kira ngapain? Gue pikir lo mau... Santai aja kali. Jangan nervous gitu dong. Padahal baik. Ini sekarang kita santai di sini ngobrol. Gue pikir tadi lo mau nyelamatin. Nyelamatin apa? Udah. Apaan sih lo? Udah ya, lo nggak usah rayu-rayu gue kayak gitu. Jangan lo pikir gue tuh sama kayak cewek-cewek lain yang lo bisa rayu kayak gitu. Udah selesai galaknya. Tenang. You're not my type. Cukup Vino yang suka. Ngomong-ngomong Vino, lu tadi ngapain mau ketemu Vino? Gue mau nyelesain masalah gue sama Vino. Yakin? Yakin masalahnya bukan selesai? Maksud lo? Gua tahu. Lu mau ngelurusin masalah bokap lu kan? Kok lo bisa tahu masalah itu? Itu kan masalah gue dan juga keluarga dia. Aduh, Laras. Gue kenal mereka dari kecil. Jadi mereka punya masalah apa, gue tahu. Bahkan rahasia mereka pun gue juga tahu. Ember juga ternyata. Bukannya ember. Ya, mereka percaya sama gue. Dan sekarang gue minta lu percaya sama gue. Ini ya gue kasih tau ya. Mending sekarang lu jangan macem-macem deh. Karena ibaratnya lu buron. Dan walaupun lu ketemuin lu jelasin lu gak salah, tetep aja bakal diadilin sama mereka. Gue gak takut kok. Gue kan gak salah. Ya walaupun emang lu gak salah, tapi mereka gak pandang bulu. Masalah bisa panjang, Ras. Apalagi kalau ntar lu bawa ke nyokapnya. Gue akan coba jelasin sama Vino. Siapa tau Vino ngerti. Kalau Vino di pihak nyokapnya gimana? Lu berani ngomong sama nyokapnya? Siap aja kok. Bener siap. Kalau sama nyokapnya tiba-tiba disuruh jadi pembantu gimana? Pembantu tapi gue dikuliahin nggak? Mana ada pembantu dikuliahin sama juragannya? Ya udah, kalau gitu gue ogah banget. Mendingan gue kuliah sambil gue kerja. Kerja apa kek? Daripada gue jadi pembantu, apalagi di rumahnya Vino. Ogah. Ya kalau gitu, jangan kasih tau Vino dulu. Kalau lu anak Pak Samsul. Tapi cepat atau lambat kan dia pasti bakalan tahu juga. Ya, I know. But who knows? Sebelum Vino tahu, papa lo bakal nemuin temennya yang ngambil uang dari mamanya Vino. Jadi lo nggak usah sok jelas-jelasin apa-apa ke Vino. Tapi bapak-bapak yang waktu itu ngejar gue, dia kan udah tahu siapa gue. Dia bisa aja kapan aja ngomong ke mamanya Vino. Kalau itu, serahin ke gua. Ih, itu anak kok niatnya baik tapi nyeremin ya. Mukanya kayak pengen ditampar. Ngomong Vin, gara-gara lebih santai aja. Minum dulu, no? Mau, nggak haus gue. Gue mau cari Laras. Udah lo mendingan cerita aja deh, lo ngapain bawa gue kesini? Ya udah, minum dulu aja maksud gue, biar agak lebih santai, Vin. Gimana sih lo? Gak mau. Waduh, si Laras kena masalah apa lagi ya sama Mas Vino? Mbak, saya pesen sop buntutnya ya. Hah? Sop buntut, Mbak. Oh, iya. Jadi nggak bisa nguping deh. Buat apa nih Laras? Mas lo nggak pernah curiga sih, Sat? Laras ngapain coba datang ke rumah kita kemarin? Terus dia ngapain ngumpet-ngumpet dari mama? Masa lo nggak curiga sih? Kalau Laras si cewek kampungan itu Laras yang kita cari selama ini. Maksud lo Laras anaknya Pak Samsul? Ya iya. Bisa aja kan? Laras si kampungan itu Laras yang sama. Oke, kalau misalkan Laras bener anaknya Pak Samsul, terus lo aduin ke mama? Ya iyalah. Ini kesempatan gue
buat dapetin kembali kepercayaan Mama. Vin, harus berapa kali gue bilang ke lu nih? Coba tolong dengerin ya, omongan gue yang ini ya. Kalau Laras yang di sini, itu Laras yang bukan dimaksud sama Mama dan juga Bimo, ya. Berbeda. Lo dari mana bisa nyimpulin ini? Karena gue tahu Laras itu kayak gimana. Laras yang kampus ini ya, gue tahu, Vin. Karena gue dekat sama dia. Lah, gue harus pastiin sendiri. Siapa tau gue bener. Lo sama siapa lo? Mama. Gimana? Cantik-cantik kan semuanya? Ya cantik banget sih. Tapi kayaknya saking cantiknya harganya nih yang nggak kuat bayar nanti. Ah, itu sih pasti kecil banget buat kamu. Let's see. Kita cek dulu ya. Kayak perlu dilihat nih. So, this is the real one. The Golden Jubilee. Really? This is the real one? Yes, of course. Oh my god. Oh my god. So sparkly. So pretty, right? It's amazing. Yeah. So, can I take this one? Of course. This belong to you. Ya, Mas Bino. Kok lo yang ngangkat? Oh, sorry Mas, soalnya Ibu lagi meeting. Jadi Ibu belum bisa diganggu sekarang. Nanti telepon balik ya Mas ya. Ya udah deh, mumpung lo yang ngangkat. Gue mau lanjutin pembicaraan kita yang tadi. Oh, oke Mas, baik Mas, baik. Ya jadi gini, lo kan pernah ketemu sama Laras anaknya Pak Samsul itu. Dia itu ciri-ciri kayak gimana? Duh, ngapain sih Vino pakai nanya Bimo soal ciri-ciri Laras? Apa sebaiknya saya ngomong saja sama Mas Bino, biar semua jadi clear. Kok lo diem aja sih? Percuma lo tanya Bimo, Vin. Ya pasti beda orangnya. Ciri-cirinya juga pasti beda. Coba tanya Bimo. Ya, betul sekali Mas. Laras yang ke rumah kemarin, itu beda dengan Laras yang Mas Vino kenal. Serius lo? Benar Mas, benar sekali. Ya udah. Aduh, kenapa jadi bohong gue sama Mas Vino? Aduh. Kok lo tutup? Lo kata Bimo apa? Katanya orangnya beda. Emangnya kurang gue tuh apaan sih? Bianca, Sofia, Jessica, Surya Negara. Apa-apaan kamu sampai ngelempar remote kayak begitu? Hah? Iya, sorry Mi, Bi nggak sengaja. Gue emosi. Kenapa sih kamu, Bi? Soal cowok? Nggak ada. Ya lagian kalau misalkan Mami tahu juga, Mami kan sibuk. Memangnya Mami harus minta maaf sama kamu seminggu sekali karena kesibukan Mami ini? Kamu itu kan tahu, Mami melakukan semua ini nantinya untuk kamu juga, sayang. Iya, Mi, Bi tahu. Terus, jadi kalau gitu masalahnya apa? Duh, malu banget gue ngaku ke Mami kalau deketin cowok aja nggak bisa. Apa kata Mami nanti? Enggak, Mi. Cuma lagi bete aja soal kampus. Kampus? Kamu mau pindah? Iya. Kamu mau pindah kampus? Ya nggak segitunya juga lah, Mi. Enggak perlu pindah kampus kok. Yaudahlah, Mi. Bi mau mandi dulu ya. Bi. Kalau ada apa-apa, cerita sama Mami ya. Iya, Mi. Bi pasti cerita kok. Bianca sayang, kalau kamu nggak mau kasih tahu Mami yang akan cari tahu sendiri. Mami tahu kamu pasti punya masalah kan?
kayak pernah lihat. Tari, perkenalkan, ini anak saya yang paling besar, Satya. Dan ini adiknya. Halo. Vino. Hai. Apa Bianca lagi mendekati Vino Adija ya? Anaknya Rani. Nggak ada Vino atau Satya kan? Oke, aman untuk saat ini. Mbak Lastri, ayo sini, Laras bantuin ya. Kamu nih bikin kaget Mbak aja. Nggak ah, masa datang-datang langsung berbantuin beberes? Enggak ah, emangnya kamu kuli apa? Jangan-jangan. Ih, nggak apa-apa kok. Laras emang pengen bantuin itu, masih banyak kan yang mau dikerjain. Tapi emang tenaga Laras kayak kuli sih. Enggak boleh. Tuh lihat, masih banyak teman-teman mahasiswa kamu seliweran loh. Nanti kalau mereka ngira kamu pelayan kantin gimana? Jangan sampai loh. Biarpun kita kekurangan ya Laras, tapi kita mesti jaga image ya. Jangan dikira yang enggak mau Mbak. Sini. Udah nggak apa kok, Laras nggak peduli deh sih, Laras bantuin. Mungkin kamu enggak keberatan, tapi Mbak yang keberatan. Mbak enggak mau kamu dipandang sebelah mata sama mereka. Jangan, nggak usah. Ya udah, kalau Laras nggak boleh bantuin, Laras mau ngambek aja deh. Mbak Lastri, biarin aja ya Laras bantuin. Laras tuh mau balas budi sama Mbak Lastri. Apa yang Laras lakuin sekarang pun juga mungkin nggak bisa ngebalas kebaikan Mbak Lastri dan juga Bang Ujang. Ini mah nggak ada artinya, secuil doang palingan. Secuil, aduh kamu tuh bikin Mbak terharu. Yaudah, kita bantuin, tapi jangan sampai kelihatan ya. Nih. Mbak Lastri, ini benar gak ada yang mau dibantuin lagi? Iya, nggak usah bantuin lagi kamu. Kan tadi kamu udah capek-capek bantuin Mbak, itu udah alhamdulillah banget loh. Jadi kita bisa balik cepet. Emangnya kenapa kamu bantuin Mbak lagi? Iya, nggak apa-apa kok. Orang Laras masih kuat nih. Kan tadi Laras udah bilang, tenaga Laras kayak kuli. Udah, nggak usah. Mendingan kita pulang yuk. Kita makan seperti biasanya. Pasti kamu lapar kan? Udah bantuin Mbak tadi. Yuk. Oh itu Ras, tadi tuh Mbak denger loh kalau mereka lagi ngomongin kamu. Terus mereka itu sebut kalau kamu tuh anaknya Samsul ya atau apa gitu. Pokoknya mereka lagi bahas kamu deh. Jadi mereka udah jelas-jelas tahu gue anaknya ayah. Mbak, kayaknya Laras belum bisa pulang sama Mbak langsung deh, soalnya ada yang mau Laras urusin. Duluan ya Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Laras kenapa sih? Mana sih Laras? Masa iya dia tiba-tiba ngilang? Banget. Sementara ini, mending Laras jangan ketemu Vino dulu. Gue harus bikin Vino lupa soal Laras. Habis itu, baru dia lumayan aman. Lo liat Laras nggak? Enggak. Nggak guna lo. Vin. Leon juga nggak kelihatan loh, kemana dia? Tahu deh. Paling lagi sama cewek-ceweknya. Oh iya juga sih. Ke rumah yuk, pulang yuk. Lu nggak capek kok diri terus? Di kampus bosan kali. Kaki lu pegel loh. Di rumah bisa tiduran, bisa santai, ya nggak? Iya juga sih. Yaudah balik. Ya. Ntar gue yang nyetir aja deh, nggak usah lu deh. Ya? Wah. Lakuin aja Ras. Ini adalah hal yang benar. Vino! Ini kok Laras malah nemuin Vino sih? Jangan-jangan Laras mau ngejelasin tentang ayahnya yang nggak salah. Berani juga ya lo? Tadi lo ngumpet dari gue.
Sekarang lo manggil-manggil nama gue. Keren. Terus lo manggil nama gue cuman buat diem. Cepetan jelasin. Lo kemarin ngapain ke kamar gue? Ini kok Vino penasarannya cuma masalah gue yang ada di kamarnya? Apa jangan-jangan dia belum tahu kalau gue anak ayah? Jadi kalau gitu, jangan kasih tau Vino dulu kalau lu anak Pak Samsul. Oke? Jadi lo mau sok jelas-jelasin apa-apa ke Vino. Kenapa lo? Malu? Takut? Ngomong aja. Oh iya, gue tahu. Lo pasti malu kan? Lo salah tingkah kan karena lo berdiri di depan gue? Narsis banget sih. Lo pasti malu kan ngomong di depan banyak orang? Yaudah yuk, kita ngomong berdua. Ih, enggak. Apaan sih? Ngapain juga ikut sama lo? Lo kira gue bodoh? Gue lepasin tangan lo yang ada, lo kabur lagi ntar. Udah yuk. Gue harus gimana nih? Ini Laras mau bawa kemana sih? Udah deh, Sat. Lo di sini aja. Lo nggak usah ikut campur. Itu kan perjanjian kita.